Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Janji hebat Shin Tae-yong usai umumkan skuad Piala AFF U23 2023. Pelatih Shin Tae-yong memanggil 23 pemain di pemusatan latihan tim U23 Indonesia sebagai persiapan mengikuti Piala AFF U23 2023. Untuk menghadapi Piala AFF U23 2023, kita memanggil 23 pemain. Kita memulai persiapan pemusatan latihan mulai tanggal 10 Agustus di Jakarta, kata Shin Tae-yong. Sejumlah nama-nama pemain baru ikut dipanggil seperti Muhammad Ragil Bayangkara, Salim Akbar Madura United, Rifki Dwi serta Esal Sahrul Persita, dan Abdul Rahman Rans Nusantara. Sementara itu, nama-nama langganan timnas seperti Rizky Ridho Persija, Bagas Kaffa Barito Putra, Beckham Putra Persib, Hernando Ari Persebaya, dan lain-lain masih ada dalam daftar pemanggilan ini. Pada pemanggilan ini, ada sejumlah pemain baru yang kami kombinasikan dengan pemain yang sudah sering dipanggil timnas, tambah pelatih asal Korea Selatan tersebut. Indonesia akan memulai pertandingan melawan Malaysia pada 18 Agustus. Setelah itu pada 20 Agustus melawan Timor Leste. Dua pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Rayong Provincial Stadium. Kabar gembira. Dua pemain andalan Persib masuk timnas Indonesia untuk Piala AFF U23 2023. Beckham dan Robby masuk dalam daftar pemain yang dipanggil pelatih timnas Indonesia. Shin Tae-yong untuk menghadapi AFF Cup U23 2023 yang digelar di Thailand pada 17-26 Agustus 2023. Pertandingan Persib menghadapi Persis Solo bisa menjadi laga terakhir Beckham dan Robby Darwish bersama Maung Bandung di bulan Agustus 2023. Hal itu merujuk dari pernyataan pelatih Persis Solo, Leonardo Medina, yang memastikan 3 pemain muda mereka Irfan Jauhari, Ramadan Sananta, dan Kanu Helmiawan harus pergi selepas laga kontra Persib karena dipanggil timnas U23. Timnas Indonesia U23 di laga pertama akan menghadapi Malaysia pada 18 Agustus 2023 dan duel kontra Timor Leste pada 20 Agustus 2023. Kedua pertandingan tersebut dilaksanakan di Stadion Rayong Provincial. Sangat aneh, timnas Malaysia sesumbar tembus final Piala AFF U23 2023. Manajer timnas Malaysia U23 Datuk Seri Sahril Mokhtar yakin timnya mampu melaju hingga ke final Piala AFF U23. Ini merupakan pendapat pribadi Sahril, namun target itu diusung bukan tanpa sebab. Ia yakin materi pemain Harimau Malaya Muda mampu bersaing dengan tim rival termasuk Indonesia. Saya rasa itu pendapat pribadi saya. Dengan skuad yang ada saat ini, meski ada beberapa pemain kunci yang tak bisa dipanggil karena kejuaraan ini tak masuk kalender FIFA, kata Sahrir dikutip dari Makan Bola. Sahrir menilai sebanyak 25 pemain yang dipanggil punya chemistry bagus. Sebab sebagian besar pemain sudah mengikuti sesi latihan di Melaka baru-baru ini. Sebagai informasi kepada semuanya, kurang lebih 80% pemain yang kami panggil kali ini adalah pemain yang ikut pemusatan latihan di Melaka baru-baru ini. Jadi dari segi chemistry insya Allah sudah bagus. Dari segi target, saya yakin setidaknya kami bisa mencapai semifinal bahkan hingga final, terang Sahrir. Tepat bulan Agustus 2023, hasil drawing Piala Dunia U17 2023 resmi diumumkan. Timnas Indonesia masuk grup mudah gara-gara hal ini.
Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut FIFA sudah sepakat Piala Dunia U17 2023 digelar di 4 stadion. Kesepakatan tersebut didapat setelah menggelar rapat dengan Federasi Sepak Bola Dunia itu. Adapun 4 stadion yang dimaksud adalah Jakarta International Stadium, Stadion Sijalak Harupat, Stadion Manahan, dan Stadion Gelora Bung Tomo. Padahal sebelumnya ada 8 stadion yang diajukan buat gelar laga di Piala Dunia U17. Kenapa 4 stadion juga? Karena memikirkan logistik, terbang ke sini, terbang ke sana. Itu semua harus diperhitungkan, kata Erick di Jakarta. FIFA dijadwalkan kembali menyambangi keempat stadion tersebut pada 26 Agustus mendatang. Kali ini mereka membawa rombongan yang lebih banyak dibanding sebelumnya. Maka dari itu PSSI bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menpora Dito Aryo Tejo, Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bakal menggelar rapat. Pertemuan itu buat membicarakan tentang kedatangan FIFA. Indonesia untung karena masuk pot 1 sebagai tuan rumah.